Satu, industri dirgantara nasional. Sebelum IAS 1986 ada, Nurtanio Primuadisuryo dan kawan-kawannya dari Angkatan Udara Republik Indonesia atau disingkat AWRI sudah mulai membuat pesawat kecil, yaitu pesawat Sikumbang yang dipajang di Markas Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Setelah kelahiran Sikumbang, dunia industri dirgantara Indonesia terus berkembang. Nama-nama pesawat terbang rakitan dalam negeri makin bertambah, seperti helikopter Super Puma hingga pesawat terbang CN-235. Nah, kembalinya B.J. Habibie ke Indonesia merupakan masa penting bagi perkembangan pesawat terbang Indonesia. Dengan berjuta pengalaman yang dia peroleh, industri pesawat terbang dimulai dari industri pesawat terbang Nurtanio di era Presiden Soekarno. Nurtanio merupakan perintis industri dirgantara Indonesia. Nah, setelah kematian Nurtanio pada 1966, lembaga pembuatan pesawat yang semula bernama Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau disingkat LAPIP berganti nama menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau disingkat LIPNUR. Setelah B.J. Habibie menjadi presiden, pada 26 April 1976, LIPNUR berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau disingkat IPTN. Sebelum kedatangan B.J. Habibie, ketika IPTN masih berupa LAPIP, jenis pesawat Gelatik yang merupakan lisensi dari PZL 104 Liqua dari Polandia. Di bawah B.J. Habibie, IPTN bekerja sama dengan Kasa Spanyol memproduksi pesawat bersayap yang berpenumpang lebih banyak. IPTN juga menggandeng Bell untuk memproduksi helikopter. Nah, untuk poin nomor 4 dan selanjutnya ini merupakan B.J. Habibie yang memimpin. Jadi dari mulai pesawat C212 dan helikopter NBO 105, NAS 332, Super Puma dan N-Bell 412 berhasil dirakit dan diproduksi di IPTN Bandung, Jawa Barat. Mulai dari sini industri perkembangan pesawat terus berkembang. Di tahun 1980, IPTN dan Kasa sepakat untuk bersama merancang CN-235, sebuah pesawat berpenumpang 45 orang, dan kemudian dilanjutkan di tahun 1983 pesawat CN-235 ke Tuko berhasil diterbangkan dan diproduksi massal. Nah, sejak itu B.J. Habibie memiliki ide untuk mengadakan pameran kedirgantaraan yang kemudian diberi nama IAS 1986. Pameran ini berlangsung sejak 22 Juni sampai 1 Juli 1986. Teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang informasi dan komunikasi. Yang pertama, radio. Perkembangan radio di Indonesia dimulai pada sekitar tahun 1935 ketika Menteri televisi satelit. Di Indonesia juga banyak digunakan sistem penyiaran melalui satelit yang hanya dapat ditangkap dengan menggunakan antena parabola. Terdapat 3 satelit di Indonesia yang memiliki prioritas orbit di atas Indonesia, yaitu Telkom 1, Telkom 2, dan Panapatu. 4. Komputer. Perkembangan perangkat keras komputer berlangsung sangat pesat. Komputer meja atau personal komputer saat ini sudah tidak dipandang sebagai barang peralatan, melainkan sebagai suatu kebutuhan yang esensial untuk dapat mengikuti kemajuan. Yang
kedua, membangun jalan tol, jalan layang. 3. Pembangunan jalan kereta api. 4. Rehabilitas infrastruktur dan penyediaan sarana perlengkapan operasional jalan kereta api. 5. Pengadaan kereta api yang lebih modern. Selain itu, berikut beberapa BUMN yang mengurusi transportasi darat. Yang pertama, Kedung Jati, dan yang kedua, PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Transportasi air. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim karena luas perairan Indonesia lebih besar daripada luas daratannya. Hal inilah yang menjadi perhatian pemerintah untuk menyediakan transportasi air. Berikut beberapa BUMN yang mengurusi transportasi perairan. 1. PT Pelni. 2. PT ASDP. 3. PT Jakarta Light. 4. PT PAL Indonesia. Transportasi udara, contohnya yaitu 1. PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. 2. PT Merpati Nusantara Airlines atau selanjutnya dikenal dengan nama Merpati Nusantara adalah salah satu perusahaan penerbangan nasional domestik di Indonesia. Revolusi hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Ada beberapa latar belakang munculnya revolusi hijau. Yang pertama, banyak lahan yang rusak akibat Perang Dunia I dan II. Yang kedua, banyak lahan yang tidak terurus. Yang ketiga, upaya peningkatan produksi pangan. Yang keempat, munculnya masalah kemiskinan yang disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat pesat. Revolusi hijau di Indonesia mulai berkembang pesat pada masa pemerintahan Orde Baru. Keinginan pemerintah agar Indonesia mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri menyebabkan revolusi hijau harus digunakan. Keberhasilan penerapan revolusi hijau di Indonesia adalah swasembada beras. Swasembada pangan atau beras yang digagas oleh pemerintah Orde Baru dilaksanakan dalam 5 hal, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, dan rehabilitasi. Intensifikasi pertanian adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara meningkatkan mutu garapan petani itu sendiri. Di Indonesia, intensifikasi pertanian dikenal dengan sebutan Pancausaha Tani dan Sabta Usaha Tani. Pancausaha Tani adalah cara peningkatan pengelolaan pertanian. Konsep Pancausaha Tani ini ada 5. Yang pertama, memilih bibit unggul. Yang kedua, pengolahan lahan. Yang ketiga, pengaturan irigasi. Yang keempat, pemupukan. Dan yang kelima, pemberantasan hama dan bibit penyakit. Yang kedua, Sabta Usaha Tani. Pasca panen adalah kegiatan yang dilakukan oleh petani setelah melakukan panen. Biasanya di Pulau Jawa 1 tahun panen 3 kali dengan umur padi 3 bulan sampai 4 bulan. Yang kedua, ekstensifikasi pertanian adalah memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan membuka lahan-lahan baru. Misalnya, mengubah lahan tandus menjadi lahan yang bisa ditanami, membuka hutan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Yang keempat, mekanisasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin modern. Biasanya digunakan di daerah-daerah yang memiliki lahan yang luas. Yang kelima, rehabilitasi pertanian merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis yang membahayakan kondisi lingkungan serta daerah rawan dengan maksud meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah yang bersangkutan. Yang terakhir, dampak revolusi hijau di Indonesia. Dampak positifnya, yang pertama, ditemukan bibit unggul. Yang kedua, masalah kekurangan pangan dapat teratasi secara baik. Yang ketiga, produksi yang semula terbatas sekarang dapat ditingkatkan. Yang keempat,
hasil panen dan harga penjualan yang baik. Yang keenam, sektor pertanian mampu menjadi pilar penyangga ekonomi Indonesia. Yang kedua, dampak negatif revolusi hijau. Sistem bagi hasil mulai digeser oleh sistem upah. Akibat efisiensi, kesempatan kerja di pedesaan menjadi berkurang. Pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan makin kuat. Ketergantungan pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama juga berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani. Yang terakhir, peningkatan produksi pangan tidak diikuti oleh pendapatan petani secara keseluruhan karena penggunaan teknologi modern hanya dirasakan oleh petani kaya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Untuk sesi pertanyaan, kita tunggu di grup WhatsApp ya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.